gimana ceritanya Kim, kronologinya sampai Kim didiagnosa penyakit yang cukup aneh. Boleh Kim tolong di-sharing ya dari awal mulanya Kim. Silahkan Kim. Oke, well awal mulanya sih ya symptomsnya biasa banget sih, kayak cuman pusing, terus ya tiba-tiba demam. Tapi pas itu kan udah COVID, jadi aku udah takut aja, kirain COVID gitu kan, soalnya aku masih harus pergi ke kantor pada saat itu. Terus saya masih pegawai baru lagi, karena aku takut banget kalau aku kena COVID, nanti kantorku harus tutup gara-gara aku. Tapi ya puji Tuhan aku nggak COVID. Tapi pada saat dicek ya dibilang awalnya itu DB. Tapi pas dicek DB juga ternyata bukan. Dia juga nggak tahu aku ini sakit apa. Akhirnya di-refer lah ke dokter lain. Katanya autoimun. Ya memang benar sih autoimun itu benar. Cuman mereka itu awalnya bilang lupus. Tapi ternyata juga bukan. Tapi mereka maksa banget kalau ini lupus. Jadi aku dikasih obat lupus dan pada saat itu karena udah dites beberapa penyakit kan negatif semua. Aku juga you know what, never mind, aku terima apa aja yang kayak dokter bilang lupus, ya aku terima aja lupus gitu kan. Kayak I'm just so tired dibilang bukan penyakit ini, aku lebih baik tahu aku kena penyakit apa daripada nggak ada yang tahu aku kena penyakit apa ya. Pada saat itu aku mikirnya kayak gitu. Dan beneran beberapa saat kemudian aku kayak break out, muka aku tuh merah-merah semua di pipi gitu, kayak lupus beneran. Jadi semua dokter walaupun ngelihat data chartsku itu bukan lupus, bukan DB, bukan kanker, tapi ya mereka begitu lihat pipiku merah ya mereka bilang oh ya udah ini lupus gitu. Dan semuanya udah setuju kalau itu lupus. Tapi walaupun aku diobatin pakai obat lupus, aku tetap nggak stabil. Blood countku itu tetap turun terus, and like nobody knows what's going on. Akhirnya kita coba cari cara lah ke Malaysia. Nah yang di Malaysia itu agak serem sih ya, kan udah tahu kalau bukan kanker, tapi dia langsung maksa untuk kemoterapi di sana. Dia langsung bilang kayak, okay, when you arrive here, we'll give you the most expensive treatment there is, we'll give you the best chemotherapy there is. And I'm like, no. Tesnya sudah bilang 3 kali kalau aku negatif kanker, jadi ini nggak mungkin kanker. Aku tahu, okay, tes-tesnya Indonesia mungkin not reliable, tapi kalau udah 3 kali dibilang negatif ya masa salah sih. Jadi aku di Jakarta sebelumnya aku berangkat ke Singapura, aku tuh udah di rumah sakit rawat inap itu ada 4 kali, 2 kali di yang Kebun Jeruk itu, terus RMC, baru ke Mayapada kan. Itu semuanya di cover sama Prudential. Bahkan even sebelumnya aku masuk 3 bulan sebelum sama 3 bulan sesudah, like all in between itu di cover semua sama Prudential. So ya aku sangat terima kasih lah. Kayak aku nggak bayangin sih kalau aku nggak ada Prudential bayarnya ya apa. I mean my family cukup well off sih, tapi kalau bayar hospitalization segitu lama, segitu banyak, terus aku harus tes swab berkali-kali. Pada saat itu kayak sekali swab aja udah kayak 1,2 juta, dan aku kayak harus at least 7 kali swab di Indonesia pada saat itu udah habis berapa kayak. Nah pada saat itu aku dibilang penyakitku itu Still's disease buat autoimmunnya. And all the other stuff itu aku juga nggak terlalu inget sih infeksinya apa. Tapi pas aku tanya lagi sama dokterku kemarin, sebenarnya aku ini 100% sakit ini nggak sih? Atau ini kayak masih spekulasi? Terus dokterku bilang ya ini sebenarnya kita itu bisa nyembuhin kamu ya tebak-tebak berhadiah. Soalnya sampai sekarang ya mereka nggak tahu gitu kondisiku ini apa. Soalnya mereka nggak nanganin aku dari awal. Tapi yang mereka tahu pasti, I was internal bleeding so bad. Jadi pas aku lagi ditidurin, terus mereka ngambil sumsumku itu, darah di sumsum. Nah itu ternyata aku drop parah, sampai HB itu 2. Padahal harusnya kalau katanya dokter-dokter kayak nggak mungkin aku survive gitu, kayak udah benar-benar on the edge. Tapi ya puji Tuhan aku survive juga.
ya, walaupun dengan cara-cara yang seperti itulah. Soalnya kalau mereka nggak ngambil darah sum-sum tulang belakang aku, mereka juga nggak bisa make sure kalau ini tuh leukemia apa enggak. Soalnya ya memang sih indicationsnya kan blood dropnya itu blood countnya drop banget, itu biasanya memang leukemia. Tapi bedanya itu nggak ada sel kankernya, so they call it anemia aplastik. Aplastik. Ya, itulah yang juga buat aku untungnya bisa ke Singapura. Kalau aku nggak sakit separah ini, aku nggak diterima juga masuk Singapura. Oke. Itu di ICU itu berapa lama, Kim, totalnya? I think about 3.5 weeks. Oke, 3,5 minggu ya, berarti kurang lebih 25 hari. Ya, 25 hari kemudian pindah ke ward yang biasa. Itu berapa lama totalnya dirawat di Singapura? Wah, totalnya in the hospital is like 2.5 months. 2.5 months. Di Mayapada tagihannya 1 M lebih ya, Kim? Ya, kalau misalnya Kim tidak diberangkatkan ke Singapura, apa yang terjadi, Kim? Ya, udah nggak bisa. Like, ya udah meninggal balik. Jadi di MMC itu hari terakhir di MMC, aku udah nggak bisa dapat darah lagi. Kayak mamaku udah cari-cari donor, bahkan teman-temannya mama juga pada mendonorin aku. Aku juga sesak nafas, akhirnya minta ventilator, tapi ventilatornya juga nggak ada. Akhirnya pindah ke Mayapada. Di Mayapada itu untungnya semuanya pas ada, dan aku juga dapat kamar. Padahal harusnya Mayapada pada saat itu juga penuh banget, ICU-nya penuh. Tapi puji Tuhan aku dapat 1 kamar. Di Singapura 2,5 bulan. Di Indonesia totalnya dirawat berapa lama tuh, Kim? Jadi dari Agustus sampai November. 3 bulan. Jadi kurang lebih setengah tahun lah ya berobatnya, Kim ya. Benar-benar intensif gitu ya. Oke, sebelum kejadian ini Kim kan sudah punya asuransi Prudential, kartu yang lama. Itu kartunya tipe apa sebelumnya, Kim? Sebelumnya itu silver. Oh, silver. Oh, silver yang sudah black card ya. Silver itu nggak bisa ke Singapura ya. Bisa, tapi ke coverage-nya itu sangat rendah, kecil sekali. Terus kemudian upgrade ke gold. Yes. Ya, gold-nya tuh gold A atau gold B? Gold B. Gold B, oke. Preminya berapa sih, Kim, sebulan? Aku 2,1 sebulan. 2,1 gold B. Mungkin ada manfaat yang lain ya. Iya, ada. Selain itu. Kim bayar 2,1 juta. Teman-teman ya, Kim, juga Kim, dan teman-teman, kita nggak pernah dengar orang itu bayar premi sampai 8M ya untuk asuransi kesehatan. Betul nggak? Tapi di cover 8M. Betul ya, Kim ya? Kalau Gold B itu kan setiap tahun limitnya 5M. Kemudian ada 30M untuk boosternya. Jadi Kim sudah pakai booster tuh dalam 1 tahun itu. Ya, boosternya udah kepake juga sebagian kecil. Nah, oke, tadi Kim sebenarnya ya menurut Kim itu bukan 8M. $1 million. Jadi Kim ini adalah kayaknya orang pertama yang dirawat inap pakai asuransi itu di cover sampai $1 million. Ya, itu luar biasa banget. Kim, kalau Kim nggak punya kartu hitam dari Prudential, gimana jadinya tuh, Kim? Aku sih udah pasrah aja sih. Sebenarnya pas di Indo aku juga udah pasrah sih. Aku dulu banget pernah ngomong sama bapak aku, kalau sampai aku kena penyakit kronis, ya udahlah. I mean, biarin aja, save your money, save your effort. Oke.
daripada membangkrutkan keluarga terus belum tentu sembuh juga kan kalau penyakit kayak gini dari gambling. Kita pengen tahu nih Kim, what do you think about insurance ya, especially health insurance ya? Well, aku yang dulu sih mikir nggak seberapa penting. Mamaku itu suka banget beli asuransi. Mamaku tuh nggak tahu ini ada 3 asuransi gitu. Jadi aku dulu sering marahin mamaku kayak, ngapain beli asuransi banyak-banyak? Gak ada gunanya gitu. Ya sakit ya nggak pernah sakit kok. Terus ya sekarang lumayan kualat merasakan sendiri beneran sakit rasanya kayak apa, keluar duitnya itu seberapa banyak. Mamaku tuh sering cerita juga teman-temannya itu kalau pada sakit gak punya asuransi pada di grup tuh minta-minta sumbangan. Mamaku nggak mau kalau one day dia sakit itu sampai kayak gitu. Makanya dia beli banyak asuransi. Ya yang awalnya aku pikir that's a stupid thing to do, ngapain beli 3 asuransi. Now I think about it again, that's not stupid, that's actually smart thing to do. Oke. Kualat itu ya Kim. Kualat banget sih sumpah. Oke, ya. Jadi asuransi itu sangat bermanfaat ya Kim ya. Tapi jangan sampai merasakan manfaatnya dulu kan, baru mengatakan itu bermanfaat ya Kim ya. Iya, sekarang gini. Kalau aku bilang ya, aku mendingan bayar sekarang buat asuransi. Aku aman dulu. Baru kalau misalnya seampit-ampit ada kejadian nanti ya di cover sama asuransi kan, soalnya you already have it. Peace in mind ya, peace of mind ya. Daripada kamu nggak ada asuransi, terus habis itu beneran ya kejadian, terus nyesel, aduh shit aku nggak ada asuransi, terus ya menurutku salahmu sendiri. Daripada kayak nyala-nyalain asuransi itu cuma buat cari duit aja ya. Maksudku bisnis apa sih yang nggak cari duit? Asuransi itu ya bisnis ya loh. Betul. Tapi kan kalau misalnya kalian juga dapat benefits-nya, even though it's like 50-50, I would still get the insurance. Yes. Wow, thank you loh Kim. Satu motivasi yang luar biasa ya buat para agent juga para nasabah. Ya, Kim, menurut Kim penting nggak sih kalau kita beli PPH Plus yang Black Card itu? Kan Black Card itu ada PPH Plus, Pru Prime Healthcare Plus yang unit link, dan yang Pru Solusi Sehat yang tradisional. Nah, menurut Kim, penting nggak kita memiliki yang sampai Gold B gitu lah, at least Gold A yang seluruh Asia bisa dipakai? Well, I think aku bukan menjelek-jelekkan Indonesia, but hal sesimpel aku alergi paracetamol. Itu obat, semua orang tahu kan paracetamol itu apa, itu obat demam. Dan pas aku sakit, pertama kalinya aku pergi ke rumah sakit, aku minta obat demam. I specifically went to a freaking hospital, soalnya aku tahu kalau aku pergi ke dokter biasa, mereka nggak bisa kasih aku obat. Soalnya mereka cuma ngertinya ya paracetamol. Jadi aku pergi ke rumah sakit, aku udah bilang 3 kali ke 3 suster berbeda, sama sekali ke dokternya, aku alergi paracetamol. Mereka udah tulis di formnya. Aku pulang malam-malam buka obatnya, di sana ada paracetamol. Like they're trying to kill me, I tell you. Soalnya aku kalau minum paracetamol, aku tuh gak bisa nafas. I have anaphylaxis. Terus hal lainnya lagi, aku udah di rumah sakit juga, udah rawat inap tuh ceritanya. Aku tiba-tiba demam, aku minta obat, aku dikasih obat, akhirnya infusnya mengandung paracetamol. Itu kalau pacarku nggak ngecek infusnya apa, aku juga udah melayang kali ya. Wow. So like, aduh, gimana ya, ini hal kecil tapi kayak gak diperhatiin sama sekali gitu loh kalau aku ngerasa. Terus hal lainnya itu pride-nya mereka tuh besar banget ya. Mereka nggak tahu nih aku penyakitnya apa. Tapi mereka tuh maksa kalau mereka itu betul. Oke, kamu lupus, ya udah lupus 100% lupus. Kamu mana tahu kamu lupus apa enggak?
kan kita yang dokter, kita udah belajar berapa puluh tahun untuk jadi dokter di sini, spesialis. Terus pas mamaku mau ngomong sama dokter Singapura pun ada satu dokter nih ya ngomong sama mamaku, sebenarnya dokter Indo sama dokter Singapura itu sama kok. Cuma dokter Singapura itu cuma cari-cari duit aja, mereka lebih mahal daripada kita. Sebenarnya sama aja. Berani ngomong kayak gitu, aku sampai what? Jadi kalau misalnya kamu bisa di cover sampai kamu keluar negeri, I think you better go sih keluar negeri. Apalagi kalau kamu punya banyak alergi kayak aku, terus jadi paracetamol itu sebenarnya the whole golongannya itu nggak bisa, jadi ibuprofen juga nggak bisa, terus antihistamin itu semuanya nggak bisa. Oke. Jadi teman-teman, Kim itu menyarankan kalau kita mampu, belilah yang bisa akses ke luar negeri ya, at least Singapura, betul ya? Yes. Sebenarnya kita beli asuransi itu kan kita beli akses teknologi, betul nggak Kim? Kita beli akses medis yang canggih, betul ya? Kita punya banyak duit, kita punya semua, misalnya punya orang kaya punya 10M juga bisa bayar sendiri, ya kan? Tapi dalam kondisi yang sudah kesehatannya parah begitu, kemudian datang ke rumah sakit, kan nggak mungkin bawa cash 10M. Sebenarnya dengan black card yang harga preminya cuma 2,1 juta, Kim itu punya akses untuk ke Singapura yang mana mendapatkan perawatan yang terbaik, mendapatkan dokter yang terbaik. Itu tim dokter terbaik ya Kim ya. Ya, bukan hanya satu dokter, itu ada tim. Nah, sebenarnya kita memiliki kartu itu, memiliki akses untuk teknologi medis yang tercanggih, ya lebih dari punya kartu kredit. Coba kalau nggak punya asuransi, ini bisa bayar nggak ya? Gitu. Ya kalau mau keluar negeri sekarang harus punya asuransi. Soalnya kalau nggak ada asuransi pasti ditolak, apalagi di Singapura. Iya, orang lagi sakit kan nggak ditanya, lu punya duit nggak sih? Ini miliaran, nggak juga kan, betul nggak? Padahal yang sakit itu mungkin konglomerat ya, Pak. Ada duit nggak Pak? Kasih jaminan dulu. Orang yang lagi koma misalnya ya, digesek juga dia harus approve gitu kan. Nah, kita punya kartu black card, itu kita privilege untuk akses secara mudah ke teknologi medis terbaik. Betul ya? Nah, kalau Kim punya Gold B, yang paling dekat aja Singapura. Oh iya, aku mau add, ya Koko kan tadi bilang orang kaya aja pakai asuransi kan. Jadi di posku tuh juga ada foto yang aku rame-rame sama suster-suster di belakang. Itu sebenarnya sebelahku pasiennya namanya Om Norbert tuh. Om Norbert is like a really really rich man di Jakarta. Dan dia juga pakai asuransi. Ya sebenarnya benar, kalau dia nggak pakai asuransi pun he can afford to pay. But smart people, orang kaya yang smart pasti beli asuransi. Betul. Ya. Jadi orang pinter selalu pakai asuransi. Betul. Oke. Ya lebih pinter-pinternya lagi, cari asuransi yang tepat dan cari agent juga yang tepat. Jadi guys, kalau kalian mau pergi ke tempat yang mahal, pergilah ke rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat termahal di dunia. Betul banget. Jadi nginep di rumah sakit setengah tahun bayarnya $1 juta. Ya, mending $1 juta itu buat keliling dunia ya, jalan-jalan ya Kim ya. Buat traveling, nginep di hotel bintang 5, itu masih ada simpanan. Sisa. Masih ada sisa. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau pergi ke luar negeri. Cause aku tadi cerita, I just got a job. It's a really good job. Dan aku harus resign for it. Jadi aku tuh sangat positive thinking begitu aku bisa keluar dari rumah sakit, aku mau kerja lagi di sana. But then aku nggak bisa. So aku nggak mau pindah ke Singapura, but then karena udah ketahuan kayak ini udah mau mampus nih ya, kamu kalau nggak pergi ke Singapura nggak bisa.
Kim, menurut Kim penting nggak Kim sebuah perusahaan asuransi yang kompeten, maksudnya yang secara finansial juga kuat? Of course, kalau enggak gitu kita misalnya mau klaim kayak big deal kayak aku gimana? I mean if there's not financially stable, kita sendiri kan juga nggak bisa trust sama asuransi. Kita sebagai itu pemegang premi. Kalau aku mau ngeluarin duit buat asuransi, nomor satu kan kita belum tentu klaim. Ya kalau sakit, kalau enggak kan nggak klaim. Terus kalau misalnya kita amit-amit perlu klaim, tapi asuransinya kayak abal-abal gitu, in the first place kamu mau tanam duit nggak di sana? Obviously not. Yeah. Yeah, what do you think about Prudential, Kim? I think Prudential is a pretty big insurance company. Aku paling sering dengar sih kalau insurance ya Prudent memang. So, of course aku sangat trust sih sama Prudent. Like the bigger the name, obviously the bigger the trust, the bigger the money. Kan nggak mungkin udah namanya gede nggak ada duitnya gitu kan. Dan menurutku ya kalau misalnya udah asuransi segede itu, of course mereka juga banyak success stories-nya as well. Soalnya kalau enggak, there's no reason for people to buy the insurance. Ya, oke. Wow, thank you untuk testimoni ya. Ini tagihan yang di Mayapada ya? Iya, itu kayaknya yang 33 lembar. Itu yang pasien bayar dari 1,5 M, yang pasien bayar itu 0. Yes, luar biasa. Fully covered. Yang di Singapura, ya ini Mami ya? Ya itu Mama. Ini di pesawat ya? Iya itu di pesawat. Kalau Telegram itu pose di jet pribadi itu untuk di post ya. Ini beda banget postingnya ya. Pesawatnya lebih mahal daripada jet pribadi. Iya ini lebih mahal ya. Ini ada spesialnya dikasih oksigen ya Kim. Tapi memang ini yang lengkap ya di dalam pesawat itu kayak ruang perawatan ya Kim ya. Yes, banyak alat-alatnya beeping all over. Ya, ini tagihan di Gleneagle, betul ya? Itu Sing dollars guys. Ya, Sing dollar bukan 639.000 ya teman-teman, rupiah bukan. Dikali 10.000 ya Kim. Iya. Lebih dari 10.000 ya. Jadi yang Kim bayar sendiri 1.925. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Ya, wow.